Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang morfologi bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain Archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Struktur morfologi bakteri terdiri dari membran plasma, ribosom, nukleoid, dinding sel, flagel, pili, glikosalik, dan kromosom. Membran plasma berfungsi untuk membungkus sitoplasma. Ribosom berperan dalam proses sintesis protein. Nukleoid merupakan tempat sel DNA berada tidak tertutup oleh membran. Dinding sel merupakan struktur kaku di luar membran plasma. Flagella, organ yang digunakan untuk bergerak. Fimbriae atau biasa disebut pili, merupakan struktur yang digunakan untuk perlekatan pada permukaan. Glikosalik merupakan lapisan luar dari banyak prokariota, biasanya terdiri dari kapsul atau lapisan lendir. Sedangkan kromosom berisi material genetik bakteri. Sel prokariotik biasanya memiliki diameter 0,5 sampai 5 mikrometer, jauh lebih kecil daripada diameter sel eukariotik, 10 sampai 100 mikrometer. Umumnya, sel bakteri yang berbentuk bulat berdiameter 0,7 sampai 1,3 mikrometer. Sedangkan sel bakteri berbentuk batang lebarnya sekitar 0,2 sampai 2,0 mikrometer dan panjangnya 0,7 sampai 3,7 mikrometer. Bentuk bakteri yang paling umum adalah bulat, batang, dan spiral. Bakteri yang berbentuk bulat biasanya menyerupai bola. Mereka dapat terjadi secara tunggal dalam rantai 2 sel atau lebih dan dalam kelompok yang menyerupai tandan buah anggur. Bakteri yang berbentuk batang biasanya soliter, tetapi dalam beberapa bentuk tersusun dalam rantai. Contoh bakteri yang berbentuk batang ialah Agrobacterium tumefaciens, bakteri penyebab penyakit crown gall pada tanaman berkayu. Bakteri yang berbentuk spiral biasanya terlihat seperti pembuka botol. Bakteri spiral lainnya menyerupai koma atau gulungan longgar. Penggolongan bakteri dibagi berdasarkan bentuk tubuhnya, kedudukan flagella pada selnya, pewarnaan gram atau gram strain, kebutuhan oksigen, dan cara memperoleh makanan atau bahan organik. Penggolongan bakteri berdasarkan bentuk seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu bulat, batang, dan spiral. Penggolongan bakteri berdasarkan kedudukan flagella dibagi menjadi monotrik atau flagel satu pada salah satu ujung, amfitrik, flagel pada masing-masing kedua ujung, lavotrik, flagel banyak di salah satu ujung, peritrik, flagel banyak pada semua sisi tubuh. Penggolongan bakteri berdasarkan pewarnaan gram dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel lebih sederhana dan banyak mengandung peptidoglikan. Contoh bakteri gram positif ialah bakteri Clavibacter michiganensis yang menyebabkan penyakit busuk cincin pada kentang. Nah, untuk reproduksi bakteri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi bakteri secara aseksual, yaitu melalui pembelahan biner di mana satu sel bakteri akan membelah menjadi dua sel anakan. Proses pembelahan biner diawali dengan proses replikasi DNA yang menjadi dua salinan DNA identik, diikuti pembelahan sitoplasma, dan akhirnya terbentuk dinding pemisah di antara kedua sel anakan bakteri.
Yang kedua ada reproduksi bakteri secara seksual. Dilakukan dengan 3 cara yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. Transduksi dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus fage sebagai perantara. Jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus fage, bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan fage beserta DNA yang dimilikinya. Virus fage dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri lain. Sedangkan konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Baiklah, itu tadi sedikit materi tentang morfologi bakteri yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.